上，把剑放下！ Hai para sudanes, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Irama Cahaya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bai Feng yang memaksa untuk keluar dari alam ilusi tersebut yang telah mengurungnya. Ia pun berhasil keluar dari sana dan bertanya kepada Wang Jian mengenai keberadaan Luli. Namun Wang Jian tidak menjawab dan Bai Feng pun segera pergi untuk mencari. Ia lalu dipanggil oleh Ming Chong yang telah mengetahui kalau Bai Feng sudah bekerja sama dengan Ao Hen untuk membunuh Li Shao. Bai Feng pun ketakutan dan secara diam-diam ia memasukkan suatu benda ke dalam saku baju milik Ming Chong dengan memintanya untuk tetap tenang saja. Masalah ini tidak akan bocor ke siapapun. Kembali kepada mereka, Henna memberikan obat kepada Luli dan juga memberikan sebuah gantungan dari serulingnya kepada Li Shao. Lalu setelah itu mereka berdua diantar keluar dari istana klan air. Di malam harinya, Fang Zhan sangat bersedih karena ketua Wen Sang mengembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Namun berbeda dengan Ming Chong yang justru menjadi senang karena ia akan menjadi pewaris pemimpin perguruan Wuyang ini. Ia pun lalu keluar dan sesaat dihantui oleh arwah dari ketua Wen Sang yang pada awalnya ia ketakutan. Namun sesaat ia sadar kalau semuanya ini hanyalah tipu daya yang ternyata memang benar Wang Jian menyamar menjadi ketua Wen Sang. Namun itu semua ketahuan karena pakaian yang dipakainya robek. Ia bersama Sue pada akhirnya ketahuan dan segera dibawa ke aula. 主上，你还记得当年是？ Ming Chong yang bertanya kenapa mereka berdua melakukan ini. Sue pun berterus terang kalau ia yang sudah tahu kalau Ming Chong pelaku yang meracuni ketua mereka. Ming Chong pun menjawab kalau memang benar ia yang telah melakukannya. Kalau tidak seperti itu ia tidak akan bisa menjadi pemimpin perguruan ini. Ming Chong lalu hendak membunuh mereka berdua karena sudah tahu rahasia miliknya. Lalu seketika ketua Wen Sang datang ke sana untuk menghentikannya dan betapa terkejutnya ia setelah melihat sang ketua yang ternyata masih hidup. Singkatnya, Ming Chong ditangkap dan hendak disidang. Luli yang berada di sana lalu berterus terang kalau semuanya ini adalah rencananya. Ia pun bercerita di saat itu ketua Wen Sang memang sekarat dan hendak mati. Beruntungnya ia datang tepat waktu dan memberikan obat penawar. Lalu ia bersama ketua Wen Sang membuat skenario untuk mencari siapa pelakunya dengan membuat kematian palsu. Wang Jian juga memang sengaja menakutinya dan membuat ia bersama Sue ditangkap. Dengan begitu Ming Chong akan lengah dan mengungkap kesalahannya sendiri. Saat ini ketua Wen Sang pun memerintahkan para murid untuk mengurung Ming Chong ke dalam penjara sebelum disidang esok hari. Sementara Luli bersama teman-temannya diberikan hadiah atas keberhasilan mereka yang telah mengungkap masalah yang terjadi saat ini. 讲个这身段，还有这个演技，需要演技啊？台词很长的好不好？ Singkatnya esok hari pun tiba. Luli bersama Li Shao langsung menemui Bai Feng yang merupakan otak dari masalah saat ini. Tentu saja Bai Feng sangat terkejut melihat Li Shao yang masih hidup. Ia pun kembali dibawa ke dalam alam ilusi milik Luli. Dan di sana Li Shao menantangnya bertarung. Siapapun yang menang, maka mereka yang berhak memiliki Luli. Pertarungan pun dimulai dan terlihat jelas Li Shao sangatlah mudah untuk mengalahkannya. Luli pun mendekatinya sambil mengatakan ia akan memutuskan hubungan ia bersama Bai Feng dan tidak akan mengenal satu sama lain. Ia sangat kecewa melihat kejahatan yang telah dilakukan oleh Bai Feng dan di sana Bai Feng hanya bisa menangis tanpa berkata apapun.
Di ruangan sidang, terlihat Bai Feng bersama Ming Chong lalu dipanggil karena salah satu dari mereka sudah ketahuan melakukan kerja sama dengan Awen. Namun Bai Feng menepis dan menjawab yang melakukan itu adalah Ming Chong, yang tentu saja Ming Chong juga menyangkal tuduhan itu dan mereka berdua pun saling tuduh-menuduh. Fang Zhan lalu mengecek tubuh Ming Chong dan mendapati mutiara energi milik Awen, sehingga sang ketua menjadi sangatlah marah dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun Ming Chong terus menyangkal dan bersumpah itu bukan miliknya, melainkan milik Bai Feng. Akan tetapi barang bukti berada di tubuhnya dan ia tidak bisa mengelak lagi. Ia yang merasa kesal mencoba membunuh Bai Feng yang telah menjebaknya, namun dihentikan oleh sang ketua. Lalu di sana Bai Feng berpura-pura bersedih agar tidak ketahuan. Sang ketua lalu berkata energi spiritual milik Ming Chong akan dibinasakan supaya menjadi manusia biasa dan lalu diusir dari perguruan ini. Sedangkan Bai Feng statusnya diturunkan menjadi murid biasa dan dianggap seperti pelayan. Singkatnya, semua masalah telah selesai. Yang saat ini Luli dan Li Xiao semakin dekat satu sama lain. Sesaat Li Xiao bertanya kenapa waktu itu ia menghilang beberapa hari dan pergi kemana. Luli lalu teringat tentang kutukan pemakan jiwa di tubuhnya yang sempat diobati oleh henna untuk sementara waktu agar tidak kambuh lagi. Lalu Luli beralasan ia tidak kemana-mana dan hanya beristirahat saja. Kemudian semua murid dikumpulkan dan saat ini Luli bersama Li Xiao harus melewati ujian terakhir, yaitu masuk ke dalam dimensi pedang bulan. Siapapun yang berhasil keluar maka akan memiliki pedang tersebut yang akan menjadi penyelamat dunia. Setelah masuk ke dalam dimensi itu, mereka berdua pun langsung terpisah satu sama lain. Li Xiao yang berada di sebuah tempat dan bertemu dengan Luli namun berbeda penampilan. Ia pun terkejut karena di dalam mimpinya ia sering melihatnya dan baru tahu pria yang sering ia lihat di dalam mimpinya itu adalah Luli. Sedangkan Luli sendiri tiba-tiba diserang oleh Li Xiao. Ia pun juga terkejut melihat penampilannya yang seperti seorang dewa. Menyadari semuanya ini adalah ilusi, ia pun segera mencekiknya. Siapa sangka hal tersebut langsung terhubung ke Li Xiao yang langsung dicekik juga. Untung saja mereka berdua sadar semuanya ini adalah ilusi yang dibentuk memang untuk mereka berdua agar saling membenci. Dan seketika Luli bersama Li Xiao terlempar dari dimensi itu yang segera dibantu oleh ketua Wensang. Di sana sang ketua bertanya siapa yang duluan berhasil menaklukkan ilusi di sana. Luli menjawab kalau Li Xiao lah yang lebih dulu berhasil daripada dirinya, sehingga Li Xiao langsung dinobatkan sebagai pemilik pedang bulan. Sementara Luli akan menjadi pewaris pemimpin perguruan Wu yang berikutnya. Li Xiao lalu diberikan rumput kaisar dan harus mengekstrak ke dalam tubuhnya. Setelah berhasil, ia sendiri yang akan mencabut pedang bulan di sana. Lalu setelah itu Luli pergi menemui gurunya dengan mengatakan kalau Li Xiao akan segera menarik pedang bulan. Ia pun bertanya apakah berbahaya atau tidak Li Xiao melakukan itu karena ia takut akan terjadi apa-apa kepadanya. Dan tiba-tiba sang guru seketika mengurungnya di sana. Karena apabila Li Xiao menarik pedang bulan maka energinya akan dihisap oleh pedang tersebut yang menyebabkan Li Xiao akan mati. Tentu saja Luli sangat terkejut dan berusaha keluar dari sana untuk menghentikan Li Xiao. Namun ia tidak bisa karena sang guru tidak ingin ia mati, makanya sang guru mengurungnya di sana. Kalau harus memilih, sang guru lebih baik memilih Li Xiao yang mati daripada dirinya. Luli akhirnya sadar pantas saja gurunya ini memaksanya untuk membantu Li Xiao untuk menarik pedang bulan tersebut. Sedangkan di tempat lain, Li Xiao tak sengaja melihat gerak-gerik Bai Feng seperti mencurigakan. Ia pun mengikutinya dari belakang dan melihat Bai Feng bertemu dengan Luli. Di sana Bai Feng membuat sebuah ilusi yang seolah-olah Luli berada di sana, padahal sebenarnya tidak ada. Lantas Luli palsu di sana mengatakan dia yang sengaja mendekati Li Xiao agar bisa merebut pedang bulan nantinya, dan cintanya selama ini hanya untuk Bai Feng, yang membuat Li Xiao menjadi sangatlah bersedih melihatnya. Di saat ia mendekati Luli, seketika menghilang. Ia pun lantas bertanya keberadaan Luli saat ini, namun Bai Feng tidak mau menjawab.
Yang pada akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun telah mulai. Ia akan menarik pedang bulan. Namun karena kejadian tadi, ia terus mengingat mengenai Luli yang selama ini hanya memanfaatkannya saja, yang membuat ia sangat bersedih dan kecewa. Sementara Luli berusaha keluar dari segel tersebut. Dengan sekuat tenaga ia pun menerobos keluar dan berhasil. Ia pun segera menyusul Li Shao dan melihatnya sedang bertarung nyawa untuk mencabut pedang bulan di sana. Dengan menyadari pedang itu dapat membunuh Li Shao, ia pun berusaha untuk membantunya agar jangan menarik pedang bulan. Singkatnya Luli membawanya ke dalam alam ilusi miliknya dan terlihat Li Shao berhasil menarik pedang bulan. Namun terlihat jelas pedang itu seketika menyerap semua energi milik Li Shao. Lalu Luli berusaha mengambil pedang tersebut agar Li Shao tidak terbunuh. Namun di sana Li Shao menolaknya karena kecewa terhadapnya yang selama ini hanya memanfaatkannya saja. Tentu saja Luli merasa heran sejak kapan ia memanfaatkannya, padahal selama ini ia tulus mencintainya. Ia pun mengatakan pedang bulan dapat menyerap energinya yang mengakibatkan Li Shao bisa mati. Namun tetap saja Li Shao salah menduga dan berpikir Luli akan merebut pedang itu darinya. Suasana semakin kacau di saat Bai Feng datang ke sana dengan memanfaatkan kesalahpahaman itu. Karena hal tersebut Li Shao semakin kecewa dan salah paham kepada Luli. Luli, 你一直在利用我，你一直都在杀我。 Bai Feng lalu berusaha merebut pedang itu dari tangannya, namun segera dihentikan oleh Luli hingga ia yang terluka parah. Seketika mereka bertiga langsung keluar dari alam ilusi itu. Kemudian Henna pun datang ke sana dan membawa Li Shao pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, semua murid datang ke tempat itu dan melihat menara bulan telah hancur berantakan, sehingga ketua Wen Sang pun merasa khawatir. Sementara itu Henna membawa Li Shao ke dalam istana miliknya dan pedang bulan juga ia sembunyikan untuk sementara waktu. Hal tersebut energinya terkuras habis karena tidak ada satupun orang yang bisa memegangnya. Bahkan Li Shao sendiri tidak bisa memegang pedang bulan karena pasti akan tewas terbunuh. Singkatnya Luli menanyakan apa tujuan Guru Luseng mencari pedang bulan karena ia tahu kalau Li Shao akan mati setelah menarik pedang bulan tersebut. Dan di sini sang guru memberitahukan kalau Li Shao adalah pewaris Dewi Yaoling, yang kemudian sang guru pun memberitahukan jati diri dari Luli sebenarnya, yang dimana Luli memiliki setengah jantung dari Dewa Luo karena dulu Dewi Yaoling membelah jantung Dewa Luo menjadi dua. Setengah jantung ada pada Luli yang saat ini dan satunya lagi tersegel di kediaman dewa. Dari dulu Lui dan Li Shao mewarisi dendam di antara mereka berdua yang membuat Luli hidup menjadi bayangan dan akan menghilang. Karena itu ia menyuruh Luli untuk menarik pedang bulan agar Luli bisa menyerang kediaman dewa dan mendapatkan setengah jantungnya, dan jika Luli berhasil maka Li Shao akan mati. Li Shao yang juga sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian Henna yang ada di sana pun menenangkannya. Ia meminta agar Li Shao tidak menggunakan esensinya lagi. Untuk pedang bulan ia meminta tidak perlu khawatir karena ia yang sudah menekannya agar tidak membuat Li Shao semakin parah. Li Shao lalu menanyakan hati seperti apa yang dimiliki oleh Luli yang bisa berpura-pura dan tidak menganggapnya penting, dan semuanya hancur hanya karena sebuah pedang. Namun Henna memintanya agar Li Shao bisa menanyakan kepada hatinya sendiri. Kemudian Henna menggunakan teknik seluringnya untuk membawa Li Shao ke dalam hatinya untuk melihat seperti apa Luli bagi hatinya. Tiba-tiba benda pemberian Luli menghilang dari tangannya. Bagi hatinya Luli hanyalah seseorang yang hanya memanfaatkan dirinya. Padahal Luli rela mati demi menyelamatkan Li Shao karena hatinya sudah dipenuhi oleh Li Shao. Namun di sini Li Shao malah memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Di sini Li Shao bisa meminta agar Henna tidak perlu khawatir. Ia hanya tidak tahu mana yang bisa ia percaya dari Luli.
Guru Luseng tidak menyangka kalau Luli bisa berbuat seperti ini untuk Lisau. Ia pun memberitahunya cara menyembuhkan Lisau dengan mencari zither pemakan tulang. Perjalanan Luli kali ini akan penuh bahaya dan mungkin saja akan mati. Namun Luli sudah berjanji akan melindungi Lisau, bahkan jika ia harus mati mengorbankan nyawanya sendiri. Di sisi lain, Henna pun mencoba menyembuhkan Lisau meski percuma. Henna hanya berharap mereka masih memiliki zither penghancur tulang. Tak lama kemudian, Luli pun datang ke sana. Henna memberitahukan kalau Lisau dalam bahaya dan Luli pun menyalahkan dirinya sendiri karena hal itu. Saat ini Henna sudah tidak bisa lagi mengendalikan luka Lisau. Karena itu ia pun datang untuk menanyakan keberadaan zither penghancur tulang tersebut. Sementara itu Guru Luseng sedang berlatih di rumahnya. Tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Fujun yang merupakan adik dari Henna. Meskipun mereka bukan satu klan, namun mereka berdua punya tujuan yang sama, yaitu Fujun menawarkan Guru Luseng mendapatkan pedang bulan. Namun Guru Luseng harus menemukan orang yang bisa menaklukkan kediaman dewa, dan Guru Luseng pun menemukan orang tersebut. Setelah itu Luli melakukan perjalanan mencari zither penghancur tulang, yang mana hal itu akan sulit ditemukan. Namun Henna mampu merasakan keberadaannya karena ia yang berhasil dari klan air. Oleh karena itu ia memberikan sedikit esensinya kepada Luli agar Luli mampu menemukan keberadaan zither tersebut. Kemudian Fujun pun datang ke tempat Lisau berada, yang pada awalnya berniat untuk membunuhnya. Namun Fujun mengurungkan niatnya. Ia pun lalu pergi ke tempat Henna menyimpan pedang bulan. Walaupun muncul, namun Fujun tidak bisa menyentuhnya. Semua itu karena Henna sudah memasang mantranya. Bagi Henna, pedang bulan tidak seharusnya mereka sentuh. Namun Fujun juga merasa kalau Lisau sudah tidak berguna, yang membuat mereka pun mengadu kekuatan di sana. Henna lalu mengingat ketika Luli memberikan pil esensi dari api spiritual. Walaupun seharusnya Luli akan membutuhkannya untuk perjalanannya. Luli lalu menitipkan Lisau kepadanya dan ia berjanji akan kembali demi Lisau. Terlihat Luli yang tergeletak di danau batu es yang sangat dingin. Kulitnya terlihat sudah pecah dan malah bertambah semakin sakit. Melihat itu Luli merasa senang karena pertanda zither penghancur tulang semakin dekat. Karena zither penghancur tulang akan memberikan efek kepada orang yang akan mendekatinya. Meski rasa sakitnya juga semakin parah, namun Luli bertekad ia pasti akan menemukan zither tersebut untuk menyelamatkan Lisau. Lisau juga akhirnya sudah terbangun. Ia tahu Henna berbohong tentang tidur yang sudah ia habiskan, yang mana Henna tidak sehebat Luli ketika berbohong. Saat tertidur ia merasa tidak bisa bangun lagi. Namun Henna meminta Lisau agar selalu mengingatkan diri untuk bangun. Karena masih ada orang yang sangat mencintai Lisau, Henna pun memberitahukan kalau Lisau bisa bangun berkat Luli yang memberikan obat esensi api spiritual yang mereka dapatkan dulu. Yang saat ini Luli sedang pergi untuk mengambil zither penghancur tulang dan harus menderita sakit ribuan kali dari Lisau rasakan. Henna sendiri juga tidak tahu apakah saat ini Luli masih hidup atau tidak. Bahkan ketika Luli datang ke sini, Luli tidak pernah mengungkit pedang bulan itu, yang artinya selama ini Luli mencintai Lisau dengan setulus hatinya dan tidak bermaksud untuk memanfaatkan Lisau agar Luli bisa mendapatkan pedang bulan tersebut. Dengan kekuatan pohon suci, Henna berniat mengirimkan Lisau ke Luli. Namun jika kambuh lagi, Henna pun tidak bisa menyelamatkannya. Lisau pun tidak peduli dan ia hanya ingin bertanya kepada Luli. Luli pada akhirnya sampai di ujung perjalanannya. Terlihat zither penghancur tulang sudah berada tepat di hadapannya. Namun zither itu tiba-tiba menyerang Luli. Namun ia yang tidak ingin mati karena harus menyelamatkan Lisau terlebih dahulu. Ketika ia tidak sanggup lagi, ia pun mendengar suara Lisau yang membuat Luli nekat untuk mendapatkan zither tersebut. Namun tiba-tiba muncul sosok Lisau di sana dan Luli mengira kalau itu hanya mimpi belaka. Ia pun mengungkapkan semua perasaannya yang ingin ia sampaikan kepada Lisau.
Namun Lisau menjelaskan kalau ini kenyataan. Ia datang ini bertanya kepada Luli walau semuanya sudah terjawab. Di sini Lisau pun bisa bertekad akan mempercayai Luli apapun yang telah terjadi. Namun tiba-tiba Lisau menghilang dari hadapan Luli dan masuk ke area Zither penghancur tulang. 他在对我说什么？ Lalu Zither itu mengasut Lisau untuk membenci Luli dan meyakinkan kalau Luli masih terus menipunya dan memaksa untuk segera membunuh Luli. Di sini Lisau tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menyentuh Zither itu, dan di saat ia menyentuhnya, tiba-tiba Zither itu menyerang Luli. 自己的眼睛、耳朵，我都会信他。 Zither itu terus berusaha mengendalikan Lisau, namun Lisau ingin percaya kepada Luli dan pada akhirnya mereka pun bisa mendapatkan Zithernya. 现在 充满了恨意。 Cerita pun beralih di kediaman dewa. Di saat itu Ningke yang merupakan adik dari Dewa Luo sedang datang menemui Dewa Wansu. Ia datang untuk memberikan obat yang sudah ia buat. Namun sebagai gantinya ia meminta agar bisa bertemu dengan kakaknya yaitu Dewa Luo. Akan tetapi Dewa Wansu melarangnya karena Dewa Luo yang sedang bermeditasi. 出关啊！ Lalu tiba-tiba sebuah cahaya hitam datang menyerangnya. Dewa Wansu kemudian memeriksa keadaan Ningke dan tahu kalau cahaya itu berasal dari Zither penghancur tulang. Mengetahui Zither tersebut kembali muncul, Linky pun berniat akan turun untuk mendapatkannya kembali dikarenakan pastinya ada seseorang yang telah mencurinya. Singkatnya Luli bersama Lisau pada akhirnya sampai di klan air. Namun mantra pemakan jiwa sudah semakin parah. Lalu Hena kemudian menekannya agar sakit yang diderita oleh Luli menjadi membaik untuk sementara waktu. Lisau kemudian menunjukkan Zither tersebut yang sudah mereka dapatkan. Sementara Linky yang sudah sampai di danau es pun merasakan jejak senjata di sana. Ia juga merasakan aura Hena yang tertinggal di sana. Ia berencana meminta bantuan kepada perguruan Wuyang untuk masalah ini. Lalu ketua Wensang mendapatkan surat permintaan bantuan tersebut. Padahal Luli sebenarnya sudah berniat mengembalikan pedang bulan kepada klan dewa. Namun Linky justru akan menyerang klan air dan membutuhkan bantuan mereka. Kemudian tetua siluman klan air yang mengetahui masalah itu pun meminta Hena untuk mengembalikan Zither tersebut. Hena yang mengetahui masalah itu pun memberitahukan kepada Luli dan Lisau. Mendengar itu Lisau menyalahkan dirinya sendiri. Lalu ia pun meminta dikembalikan saja Zither tersebut. Namun Luli ingin mengobati Lisau terlebih dahulu. Namun Hena tahu dewa yang datang itu adalah Linky yang sangat membenci dengan klan air. Walaupun Zither itu dikembalikan, Linky tetap akan mempersalahkannya. Karena itu Luli berniat menemui Linky seorang diri. Ketika bertemu, Linky pun mempertanyakan kenapa Zithernya telah rusak. Lalu Luli pun menjelaskan kalau ia yang sudah mengambil Zither tersebut. Zither itu terputus sendiri tanpa sengaja dan ia bisa menemukan Zither itu berkat esensi yang Hena berikan. Lalu Luli meminta Linky memberikan kelonggaran. Ia yakin kalau Hena mampu untuk memperbaiki Zither tersebut. Linky pun menurutinya dan memberikan ancaman kalau sampai gagal, maka tidak hanya klan air yang dalam bahaya, namun Lisau juga. 石骨色还给你吧。 Sementara itu Guru Luseng yang sedang membuat obat didatangi oleh Fujun yang memberitahukan keadaan alam siluman saat ini yang mungkin saja klan siluman akan segera musnah. Saat ini Fujun bisa saja membunuh Linky, namun ia takut akan membuat kekacauan. Oleh karena itu ia ingin memperbaiki Zither tersebut. Lalu Guru Luseng mengatakan kalau Zither itu hanya bisa diperbaiki oleh Raja Siluman atau keturunannya. Fujun pun kembali ke klan air dan memberitahukan hal itu kepada Hena kalau mereka memerlukan nadi keturunan klan siluman untuk memperbaiki Zither tersebut dan mereka lah merupakan keturunan dari Raja Siluman itu. Hena yang mengetahui hal itu pun berniat mengeluarkan nadi miliknya. Namun Fujun menghentikan Hena melakukan ini karena baginya Hena lebih penting dari apapun. Oleh karena itu ia pun memberikan nadinya untuk menggantikan Hena.
Setelah itu Henna pun akan memasang nadi itu ke zithernya dan Henna pun berhasil untuk melakukannya, namun tidak memberitahukan kalau itu merupakan nadi milik Fujun yang merupakan adiknya. Setelah itu, Li Shao pun memainkan zither itu dan Fujun yang ada di sana menikmati lagu itu sambil meminum arak. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Li Shao. Lalu Henna pun meminta tenang kepada mereka semua karena Li Shao yang sudah pulih dan hanya perlu untuk Li Shao beristirahat mengembalikan energinya. Li Shao pada akhirnya terbangun namun ia langsung mengkhawatirkan kondisi Luli dan Luli meminta agar Li Shao tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kemudian Luli memintanya untuk menutup mata dan mendengarkan detak jantungnya, lalu memberitahukan kalau ia hanya memiliki setengah jantung dan baginya setengahnya lagi adalah Li Shao. Sementara itu Fujun menggunakan mantra milik Lu Sheng untuk menyembuhkan lukanya. Ia rela mengorbankan dirinya demi rakyat silumannya. Kemudian Li Shao dan Luli akan kembali ke perguruan Wuyang. Namun datang Henna ke sana dan datang juga Henna yang menghentikan Aohen. Sementara di markas Aohen, terlihat Linky yang sudah datang menyerang dan pasukannya tidak bisa menemukan keberadaan Aoyin yang merupakan anaknya Aohen. Namun dengan inti spiritualnya, Linky pun berhasil menemukannya. Sementara Aohen mendengar teriakan dari anaknya tersebut, ia pun langsung segera bergegas kembali ke markasnya. Namun ia melihat anaknya yang sudah menghilang dan ia tahu kalau semuanya ini perbuatan dari klan dewa. Lalu Li Shao pun berterima kasih atas bantuan Henna itu. Di sana terlihat Luli yang tidak suka kepada Henna dan begitu juga dengan Henna karena mereka berdua yang memiliki perasaan sama kepada Li Shao. Setelah itu mereka berdua pada akhirnya kembali ke perguruan yang pada akhirnya ketua Wen Sang pun mengumpulkan semua murid di aula dan mengumumkan kalau Li Shao akan segera pergi ke kediaman dewa. Semua orang yang mendengar itu merasa iri dengannya, namun Li Shao malah berniat menolak. Di sini sang ketua pun tidak bisa melakukan apapun karena ini perintah dari kediaman dewa. Sang ketua pun paham akan perasaan Li Shao saat ini, sehingga ia akan membiarkan Luli untuk mengantarnya. Bahkan pedang bulan juga akan diserahkan kepada Luli beserta seluruh masa depan perguruan ini, yang artinya Luli nantinya akan menjadi penerus memimpin perguruan ini. Kemudian Luli pergi menemui Bai Feng di alam ilusi. Dengan semua kejahatan Bai Feng yang lakukan, Luli sudah tidak memikirkan lagi hubungan mereka dulu dan meminta tidak mencampuri urusannya tersebut. Kemudian datang guru Lu Sheng ke sana yang marah kepada Bai Feng karena Bai Feng yang juga tidak mau mendengarkan perintahnya. Demi Li Shao, Luli rela melepaskan kesempatannya menjadi seorang dewa. Namun dengan Li Shao yang pergi ke kediaman dewa, Li Shao akan menjadi abadi, sedangkan ia akan menua dan melemah. Namun bagi Luli, ia sudah puas dengan semuanya ini. Hingga sang guru menghasutnya untuk menganjurkan monumen 4 musim dengan iming-iming akan bisa bersama Li Shao. Bahkan tidak akan ada yang bisa memisahkannya. Saat ini mereka berempat sedang melakukan pesta sebelum perpisahan karena Li Shao esok hari akan pergi ke kediaman dewa dan meninggalkan perguruan ini. Setelah itu Li Shao mendatangi Luli yang sedang melamun. Lalu Luli memberitahukan mungkin saja ada cara bagi mereka untuk bersama-sama lagi. Sementara di kediaman dewa, terlihat segel monumen 4 musim sudah semakin melemah dan Dewa Wansu pun hanya bisa berharap kalau Li Shao bisa memperbaikinya. Lalu keesokannya Luli membawa seekor ikan koi dan ketika ditaruh di sungai ikan itu pun berubah menjadi perahu. Dengan itu Luli akan membawa Li Shao ke kediaman dewa. Mereka pun diangkat ke atas langit dan dibawa oleh Dewa Wensu untuk sampai ke kediaman dewa. Dewa Wansu yang masih mengingat mereka berdua di pertemuan sebelumnya, ia merasa Luli memang pantas untuk menjadi pewaris perguruan Wuyang.
Kemudian datang Lingki ke sana menemui Dewa Wansu. Ia pun diminta untuk menggantikannya memandu Luli dan Lisau. Namun Lingki dengan acuh memberitahukan tempat yang akan mereka tuju dan pergi begitu saja. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Luli yang sudah sampai di monumen 4 musim. Namun ia masih ragu untuk menghancurkannya karena Lisau yang ditugaskan ke sini untuk memperbaiki monumen tersebut. Ketika Lisau datang, ia melihat Luli yang sedang melamun. Lalu Luli pun beralasan kalau ia yang sedang memikirkan para dewa bermeditasi di tempat ini. Kemudian Luli menunjukkan boneka yang sudah dipakai Bai Feng untuk membohongi Lisau, yang dimana boneka tersebut menjadi dirinya, dan seolah-olah ia yang sedang berbicara dengan Bai Feng dengan mengatakan hal buruk kepada Lisau. Lalu Lisau pun mengatakan kalau ia tidak akan tertipu lagi. Sementara itu Guru Lu Sheng menemui Aohen dan ia menawarkan untuk menyerang kediaman dewa bersama-sama yang akan dilakukan esok hari, di mana monumen akan diperbaiki. Singkatnya, keesokan harinya Luli yang sedang tidur di tepi sungai, namun ketika terbangun ia tidak melihat Lisau di sampingnya. Yang ternyata saat ini Lisau bersama dengan Dewa Wansu. Ia meminta agar Dewa Wansu menyembuhkan Luli dari mantra pemakan jiwa. Sebagai imbalan ia yang memperbaiki monumen. Kemudian orang-orang dari perguruan Wuyang sudah sampai di sana dan kini Lisau akan segera melakukan proses perbaikan monumen dengan menggunakan pusaka Zither tersebut. Sehingga dengan kerjasama ini Dewa Wansu berjanji akan menjalin hubungan teman dengan manusia. Namun Lisau merasa kalau Zither ini dikendalikan oleh seseorang yang ternyata semua ini sudah berada dalam rencana Fujun yang mengirimkan kekuatan ke pusaka Zither yang sudah menggunakan nadinya itu sehingga ia bisa mengendalikan Zither tersebut. Karena hal itulah segel monumennya semakin melemah, namun para dewa tidak akan membiarkan hal itu. Bahkan esensi Lisau juga sudah terhisap oleh Zither tersebut. Fujun lalu menggunakan jurusnya dengan mengeluarkan seekor naga yang datang hanya untuk menyerang Lisau. Dengan mengetahui hal itu Luli pun mencoba menyelamatkannya namun gagal hingga datanglah serangan dari Aohen dan pasukannya. Terlihat para siluman akhirnya berhasil menembus penghalang dan pertarungan pun terjadi. Aohen juga akhirnya tiba di sana untuk membalas dendam sehingga Luli bersama ketua Wensang yang langsung maju untuk menghadang. Akan tetapi kekuatan mereka berdua tidak sebanding dengan Aohen. Dan karena luka itu membuat mantra pemakan jiwa menjadi kambuh sehingga hanya ketua Wensanglah sendiri yang maju untuk melindungi Lisau. Melihat hal itu semua Luli tidak bisa membiarkan Lisau dalam bahaya. Ia pun merasa dirinya kini sudah tidak berdaya lagi. Dan di saat itulah muncul Guru Lu Sheng ke sana untuk menghasut Luli karena Luli akan mati jika terus seperti ini. Karena itulah ia membujuknya untuk menggunakan pedang bulan menghancurkan monumen tersebut dan segera menjadi dewa. Namun ketua Wensang memperingati bahaya dari hancurnya monumen yang akan mendatangkan petaka di dunia ini yang membuat Luli ragu harus memilih yang mana hingga Luli bertekad tidak akan menghancurkan monumen tersebut. Lalu ketua Wensang berniat untuk menggunakan kekuatan terakhirnya meskipun bagi Aohen itu hanya akan percuma saja. Sementara Lisau yang berusaha keras agar ia tidak dikendalikan dan dengan kekuatan dewanya membuat Fujun tidak bisa mengendalikannya lagi. Lisau! Dengan bersamaan Luli juga sudah bisa menekan mantra pemakan jiwanya, namun ia malah melihat Lisau yang jatuh terluka.
Di kesempatan itu, Auhen berniat untuk mengambil kekuatan Lisau, namun Luli maju menghentikan Auhen. Di sini Luli merasa ia tidak bisa melindungi orang yang ia sayangi, yang seketika itu juga darah pada tubuhnya jatuh menetes ke pedang bulan, dan tiba-tiba jantung dewa miliknya pun bereaksi hingga pedang itu pun mengakui Luli sebagai pemiliknya. Namun saat ini Luli tidak ingin menjadi seorang dewa dan hanya ingin meminjamkan sedikit kekuatan dewanya untuk mengalahkan musuh yang ada di hadapannya ini. Lalu ia pun menggunakan kekuatan dari pedang bulan untuk mengalahkan Auhen. 敢撼术者，亦敢撼天。 Dengan kekalahan Auhen, para siluman pun pergi dari sana. Namun Luli juga mengalami luka yang sangat parah karena menggunakan pedang bulan tersebut. Terlihat Lisau dan semua orang pun mencemaskannya, dan kini Luli merasa ia yang tidak bisa menepati janjinya untuk bersama Lisau seumur hidup mereka. Di sini Luli berharap bisa bertemu dengan Lisau kembali di kehidupan selanjutnya, dan sebelum akhirnya Luli pun mati, ia pun meninggalkan sebuah batu. Karena kejadian itulah segel monumen menjadi rusak parah, dan beruntungnya datang seorang dewa ke sana yang bisa sedikit memperbaikinya, yaitu Dewa Luo. Kemunculan Dewa Luo pertanda ia yang sudah berhasil menguasai teknik terkuatnya, dan Dewa Wansu menjelaskan kalau semua ini terjadi karena Lisau yang sudah dikendalikan oleh siluman. Oleh karena itu Dewa Luo pun memintanya agar menyelidiki identitas dari Lisau, dan setelah itu Dewa Luo pun pergi bersama dengan pedang bulannya. Sementara itu terlihat Henna yang sedang memainkan serulingnya untuk kehormatan atas kematian sahabatnya, yaitu Luli. Kabar kembalinya Dewa Luo membuat Ningket terbangun, dan Dewa Wansu kemudian menemani Dewa Luo yang masih bermeditasi karena masih ada pikiran yang mengganggu. Semua itu Dewa Luo lakukan untuk menyempurnakan dirinya. Kemudian diadakannya pertemuan atas kejadian yang terjadi, dan Lingqi menuduh semua ini karena atas perbuatan dari Lisau, dan Lisau pun harus menjelaskan dari awal tentang kejadian ini. Sampai akhirnya Dewa Luo pun memeriksa Zither tersebut dan menemukan adanya nadi dari siluman tingkat tinggi yang kemungkinan nadi itu milik Henna. 所以，的确不容易。我拿到的时候， Terlihat Lingqi yang terus saja menyalahkan murid perguruan Wuyang, dan ia meminta untuk reputasi perguruan Wuyang dijatuhkan di mata para warga, yang membuat Lisau berdiri membela mereka semua. Padahal saat itu mereka diajarkan untuk melindungi para warga, bahkan sudah berkorban dalam pertarungan sebelumnya, dan baginya kediaman dewa ini tidak ada bedanya dengan siluman. 那你们与那些 Dengan mendengar itu Lingqi marah dan berniat untuk membunuh Lisau. Namun Dewa Luo menghentikan Lingqi melakukan hal tersebut dengan menggunakan pedang bulan yang saat ini sudah tunduk kepadanya. 凤栖梧桐，明剑则。 Di sini Lingqi meminta agar Lisau diberikan pelajaran. Namun Dewa Luo memberikan kesempatan dengan Lisau masuk ke kolam tulang dan melewati ujian untuk mengetahui ketulusan hati yang Lisau miliki. Di kesempatan itu Dewa Luo mengikuti jejak hidup Lisau mulai dari saat ulang tahun hingga perguruan Wuyang, dan merasa kalau Lisau bersikap tulus dan benar. Kemudian tiba-tiba gelang mutiara pemberian Luli melindungi Lisau dari para siluman. Dengan melihat hal itu Dewa Luo memutuskan ujiannya telah gagal dan merebut gelang itu dari Lisau, yang membuat Lisau merangkak ingin mengambilnya kembali karena itu merupakan satu-satunya peninggalan dari Luli.
Dengan melihat gelang itu, Dewa Luo merasa mengetahuinya. Lalu tiba-tiba Li Shao berhasil keluar tepat di monumen 4 musim. Ia pun langsung merebut gelangnya dan tanpa sengaja darahnya pun jatuh ke monumen. Para dewa yang melihat itu heran kenapa Li Shao bisa keluar dari sana, dan tiba-tiba kerusakan pada monumen itu pun menghilang. Melihat hal itu, Dewa Luo berniat untuk memeriksa jati diri dari Li Shao, dan tanpa sengaja gelangnya terlempar yang mengenai topengnya, yang ternyata Dewa Luo ini memiliki wajah yang persis seperti Luli. Di sini para dewa heran kenapa Dewa Luo wajahnya seperti Luli. Namun Dewa Luo meminta yang lainnya pergi dulu kecuali Dewa Wansu. Lalu Luo memberitahukan kalau Li Shao sepertinya adalah titisan Dewi Yaoling yang mampu menstabilkan monumen dengan darahnya. Li Shao lalu disadarkan kembali setelah waktunya dihentikan. Luo pun meminta Li Shao untuk tinggal di Gunung Xiyin, dan ia pun memberitahukan namanya sebagai Dewa Luo. Setelah itu para murid kembali ke dunia manusia. Li Shao pun yakin kalau Luo adalah Luli. Dengan bagaimana pedang bulan langsung mengakuinya. Karena itulah ia ingin tinggal untuk menyelidikinya, dan ia masih yakin kalau Luli yang masih hidup. Lalu Li Shao pun meminta mereka bertambah kuat agar tidak diremehkan karena dunia manusia yang masih membutuhkan mereka. Setelah itu Li Shao diajak berkeliling oleh Qiusan, dan ketika sampai di rumah Ningke yang merupakan adik dari Dewa Luo, Ningke pun langsung meminta Qiusan untuk pergi dari sini. Terlihat Ningke meminta agar Li Shao memainkan lagunya kembali. Namun di sini Li Shao tidak tahu harus bagaimana karena tidak ada zither. Setelah menutup mata dan mengingat kenangan di pohon suci, Li Shao pun memainkannya dengan lonceng yang ada di sana, yang membuat Ningke mengingat akan masa lalunya bersama seorang pria yang saat ini ia lupa siapa pria tersebut. Kemudian Ningke menanyakan dari mana Li Shao tahu lagu itu, dan Li Shao menjelaskan kalau ia yang bisa memainkannya begitu saja. Di sini Ningke merasa ia yang sangat mengenal dengan lagu itu, namun ia juga lupa di mana ia mendengar lagu tersebut, dan sejak inilah mereka pun mulai berteman. Di sisi lain, Dewa Wansu kemudian pergi mendatangi Luo. Di sini Luo menceritakan dulu pernah memisahkan setengah jantungnya ke dunia fana, yang mungkin hal itulah membuat kini wajahnya seperti Luli. 神翁是怕万年前历史重演，可以助我们稳固四季杯。 Wansu lalu meminta agar Luo tidak memikirkan itu dan menjauhi Li Shao karena tubuh Li Shao ada kekuatan Dewa Yaoling. Namun di sini tujuan Luo hanya membantu menstabilkan monumen tersebut. 可以助我们稳固四季杯。 Kemudian Ningke memberikan wewangian untuk Li Shao untuk membantu bermimpi melihat orang yang ia sukai. 是我新研制的香氛。 Sementara itu Guru Luseng sangat bersedih atas kematian Luli dan mengingat bagaimana kedekatan mereka dulu. 一定可以治好适合您的歌姬。 Kemudian datanglah Fujun ke sana memberitahukan kalau Luli yang menjadi dewa dan melakukan penyelidikan karena saat itu lagu yang ia mainkan sudah akan menghancurkan monumen. Namun sayangnya Luli malah mengangkat pedang bulan untuk membunuh Aohen. 成仙了，正在调查。 Namun Guru Luseng masih memiliki seseorang di kediaman dewa. Dengan ini ia masih belum merasa kalah. Bahkan ia pun merasa heran padahal Henna ingin melindungi Li Shao. Namun Fujun malah ingin membunuhnya dengan kematian Aohen. Luseng menyarankan untuk Fujun menjadi pemimpin siluman. Namun Fujun malah marah karena Luseng yang merupakan setengah siluman tidak pantas memerintahnya. Di sisi lain, Luo yang melakukan meditasi kembali, dan di saat itu Ningke yang merupakan adiknya sedang menunggunya. Lalu Ningke menjelaskan kalau ia punya teman baik yang baru, yaitu Li Shao. Meskipun Lau tidak ingat akan masa lalunya di dunia fana, namun Li Shao masih mengingat semuanya. Ningke kemudian membantu Luo dengan mengunci Li Shao di dalam mimpi. 用香氛将他困入在梦中。 Saat itu Li Shao sedang bermimpi bersama dengan Luli. Luo pun datang ke sana masuk ke dalam alam mimpi Li Shao dan melihat bagaimana hubungan mereka di dunia manusia. Di mimpi itu Luo melihat mereka yang bermesraan dan mewujudkan harapannya yang belum tercapai.
罗哥也是你吗？ Kemudian Lisau cemas ketika bangun ia tidaklah bertemu kembali dengan Luli. Namun dalam mimpi itu Luli memberitahukan kalau Luo adalah dirinya. Kemudian Luo mengganti Luli dengan dirinya, dan ketika Lisau sadar Luo sudah di hadapannya. Di sini Luo tidak menyangka kalau dirinya adalah Luli, namun ia yang tidak berniat mengingat kembali masa lalunya. Akan tetapi Lisau akan tetap mengingat semua pengalaman cintanya yang berharga itu. 人这一世免不了爱恨痴缠。 Tak lama lagi, Bai Feng akan segera keluar dari kediaman dewa. Namun ia tak akan membiarkan hal itu terjadi karena tahu kabar tentang Dewa Lau yang mungkin adalah Luli. Kemudian ia melihat Dewa Wansu di sana yang dihormati semua dewa, dan Bai Feng pun berniat ingin memanfaatkannya itu. Yang kebetulan datang Linggi ke sana yang mengejek Dewa Luo, yang memberikan kesempatan untuk Bai Feng mencari muka di depan Dewa Wansu dengan mengatakan kalau Dewa Luo sangatlah kuat dibandingkan dengan Linggi. Dewa Wansu yang melihat keberaniannya pun menjadi tertarik dan menjadikannya sebagai seorang pelayan. Sementara itu Lisau telah sampai di istana Chonghua, tempat di mana Luo bermeditasi mencapai kedewaan. Namun di sana terdapat beberapa formasi spiritual yang membuat Lisau tak mudah untuk masuk ke sana. Luo yang sengaja memasang formasi untuk menguji Lisau, padahal Wansu merasa Luo tak perlu seperti itu. Namun Luo berniat ingin membuat jimat darah menggunakan darah Lisau yang sebelumnya mampu mengembalikan kerusakan dari monumen. Namun karena gagal, Luo masih memberikan waktu untuk Lisau masuk ke dalam istana Chonghua. Dan tanpa terduga Lisau justru bertemu dengan Wang Xiu. Di sini Lisau pun menceritakan tentang Luli, dan ia merasa heran kalau Luo adalah Luli. Oleh karena itulah ia akan membuat Luo menyukainya, atau setidaknya membuatnya mengingat soal dirinya. Dan ia bertekad pasti akan bisa melewati formasi ini. 也是五行阵。 Lisau pada akhirnya berhasil memecahkan formasi tersebut. Namun di dalam ia tidak melihat seorang pun di sana. Ia lalu melihat sebuah pohon yang tumbuh terbalik, dan Wang Xiu pun memaksa Lisau untuk menyiramnya. Namun ternyata di tengah-tengahnya ada Luo yang sedang bermeditasi. Di sini Luo pun menjelaskan kalau pohon itu tak membutuhkan air, dan ketika melihat Wang Xiu ia pun mengenalinya sebagai tukang kebun, dan ia berterima kasih kepadanya karena sudah merawat pohon di sana. Setelah itu mereka berdua pun saling mengobrol di sana, dan Luo yang penasaran kenapa darah Lisau bisa membuat monumen kembali seperti semula. Namun Lisau pun menjelaskan kalau ia yang baru tahu kalau darahnya sangatlah berguna. Lalu Luo pun menjelaskan kalau ia yang ingin membuat jimat darah, yang dimana jimat tersebut untuk monumen jika ada kerusakan lagi. Dengan mendengar hal itu Lisau pun memintanya untuk dirinya dibebaskan agar bisa keluar masuk ke istana Chonghua. Luo pun menyetujuinya, namun harus mengikuti 3 peraturan. Yang pertama, Lisau tidak boleh menyentuh pohon itu, kitab-kitab di sana, dan dirinya. Namun tak lama kemudian Lisau malah langsung melanggar aturannya, dan setelah itu Luo pun meminta agar Lisau mengantarkan kitab kepada Ningke. Kemudian terlihat cahaya seorang dewa yang sedang lewat. Ningke pun merasa itu penguasa istana Yuanjing yang terkenal selalu tak serius dalam bekerja. Di istana Yuanjing, terlihat pelayan di sana sudah bersiap-siap akan acara yang akan diadakan. Hingga datang Qiusan yang menanyakan keberadaan Yurong yang merupakan pemimpin dari istana Yuanjing ini. Lalu ia meminta pelayannya mengeluarkan mahkota dan bajunya Yurong, dan akan menyitanya jika Yurong tak datang ke acara penobatan Dewa Luo. Sementara Lisau dan Ningke terus menghafal kitabnya, hingga pada akhirnya mereka pun selesai melakukannya. Ningke pun sangatlah berterima kasih dan mengajaknya untuk ke istana Litian melihat penobatan Dewa Luo. Di istana Litian, para tamu pun sudah datang semua, yang terus cemas karena Yurong yang tak kunjung datang. Linggi pun mengejek ketidakhadiran dari Yurong, padahal Yurong seharusnya memimpin acara.
Sementara itu Yurong masih berada di Gunung Seiyin, dan di saat itu Ningke bersama Li Shao baru akan berangkat menuju istana Litian. Karena Ningke tertidur, Li Shao pun terus berusaha mengendarai perahunya, namun ia tak tahu bagaimana caranya. Hingga datang Yurong ke perahu mereka dan mengajarkan bagaimana cara untuk mengendarainya. 我有如此衣冠楚楚，自然不是什么坏人。在左边那，在左。 Ketika Ningke terbangun, ia malah melihat Yurong di sana. Lalu Yurong pun langsung memamerkan pakaiannya, yang dimana ia sengaja mengarahkan perahu Li Shao untuk membuatnya terlihat elegan, yang membuat Ningke kesal karena mengerjai temannya tersebut. 我乃仙居三公之首，我又是公主。 Di sisi lain, Lingki berniat menggantikan Yurong memimpin acara. Namun datang Ningke menyampaikan pesan dari Yurong, dan ketika kotak yang Ningke buka muncullah Li Shao di sana yang membawakan surat untuk Lingki bacakan di sana. 居玉。 Namun setelah Lingki bacakan, Yurong justru datang ke sana. Ia sengaja melakukan ini agar terlihat elegan, dan setelah itu Yurong pun memimpin acaranya tersebut. 三公之主商誉。 Ketika Luo datang ke sana, Li Shao teringat ketika Luli menyamar sebagai dewa Luo yang dulu. Di acara perjamuan, Yurong mengenalkan Li Shao kepada semua orang dengan menjelaskan istana yang ada di kediaman dewa. Bahkan Yurong memberikan kursi untuk Li Shao, yang membuat Lingki kesal karena Li Shao tak pantas di sana. Namun Yurong malah mengatakan Li Shao pantas berada di sana jika Li Shao bersedia untuk menjadi nyonya di istana Yuanjing. Bagi Yurong, Li Shao bukanlah manusia biasa karena Li Shao bisa melakukan apa yang para dewa di sana tak bisa lakukan. Kemudian Luo pun lalu mengumumkan kalau akan membuat jimat darah esok hari dan meminta semua orang untuk tidak datang karena mengganggu. 先驱三公弟子。 Mengetahui hal itu, Wang Xiuta menyangka kalau Luo akan setega itu kepada Li Shao. Namun semua ini karena di dalam tubuh Li Shao terdapat esensi Dewi Yaoling yang darahnya mampu mengembalikan monumen yang sudah rusak. Sampai keesokan harinya, tubuh Li Shao akan jadikan jimat. Padahal selama ini ia tak pernah melakukan kesalahan. Lalu Luo pun mengaku bersalah kepada Li Shao. Namun yang Li Shao salahkan adalah Luli pada diri Luo yang sudah berjanji akan selalu untuk melindunginya. Namun bagi Luo itu hanya sebuah janji yang Luli buat dulu, bukan dirinya. Apalagi Luli yang saat ini sudah mati. Ketika Li Shao menyebutkan nama Luli, Luo merasakan ada yang aneh dengan detak jantungnya sebelum akhirnya pergi meninggalkan Li Shao sendiri. Dan sepertinya darah Li Shao memang bisa memperbaiki monumen. Terlihat satu persatu jimat darah hancur untuk dikorbankan, dan di sini Li Shao sudah meyakini kalau Luli benar-benar sudah mati. Dan di saat itu datanglah mata-mata yang dimiliki oleh Fu Jun. Orang itu pun mengacaukan formasi yang ada dan berniat untuk membunuh Li Shao saat itu. Namun Li Shao bisa menahan serangan tersebut, yang ternyata itu adalah Lingki. Karena ketahuan, Lingki beralasan kalau ia yang ingin membunuh Li Shao agar Luo tidak jatuh cinta kepadanya. Namun Luo tahu kalau Lingki hanya beralasan saja, dan dengan teknik spiritualnya ia pun membawa Lingki ke aula Litian. Terlihat Dewa Wansu menanyakan apa maksud yang Luo lakukan. Lalu Luo pun menjelaskan dengan kejadian sebelumnya. Ia pun yakin kalau ada mata-mata di kediaman dewa ini, apalagi Lingki yang dipenuhi oleh aura siluman. Namun di sini Lingki pun beralasan kalau aura ini karena ia yang sudah sering bertempur melawan siluman. Namun dengan kekuatan Luo, tiba-tiba tubuh Lingki menguap aura siluman itu yang memiliki kekuatan yang sangatlah besar, yang menandakan Lingki sudah bekerja sama dengan siluman sejak lama. Yang pada akhirnya Lingki pun berkata jujur, ia melakukan ini karena ketidakadilan yang ia terima. Padahal ia sudah berjuang di medan perang sampai di posisi ini. Namun pada akhirnya tidak sebanding dengan bocah seperti Yurong yang saat ini memimpin istana Yuanjing. Namun apapun alasannya, Lingki sudah terjerumus ke dalam kebencian. Ia pun akan dikurung di kolam tulang seumur hidupnya.
Yurong lalu menjelaskan kalau ia yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan Luo agar mata-mata dari siluman keluar dan ingin membunuh Li Shao yang sedang memperbaiki monumen. Dan ini semua bukanlah kesalahan dari Luo yang kejam terhadap Li Shao karena mengambil darahnya untuk menjadikan sebuah jimat. Setelah semua itu, Luo malah meminta Li Shao untuk membuat jimat darah lagi dan Li Shao pun marah dengan sikap yang Luo berikan dan meminta Luo untuk mengorbankan dirinya sendiri saja. Lalu Luo pun memikirkan dengan perkataan Li Shao dan ia bertekad bahkan tanpa jimat darah tak akan membiarkan siluman itu keluar dari monumen ini. Namun datanglah Dewa Wansu yang mempertanyakan kenapa proses perbaikan monumen dihentikan karena takut siluman yang ada di sana bisa keluar. Dahulu kala di saat ketiga alam mengalami kekacauan, Dewa Yao Guang berniat mengunci aura pada dirinya. Namun tidak disangka aura jahat itu malah menguasai Yao Guang. Kemudian Dewi Yao Ling membelah jantung Dewa Yao Guang menjadi dua. Jantung yang jahat menjadi monumen 4 musim ini, sedangkan jantung yang bersih menjadi Dewa Luo. Bagi Luo yang Li Shao lakukan sudah cukup. Ia tak ingin menyakiti nurani hatinya dan menghalanginya menjadi dewa. Setelah itu Luo pun datang ke hadapan Li Shao dengan memberikan zither emas untuk membantu Li Shao melupakan masa lalunya. Dengan mendengar lagu Li Shao, Luo pun seolah pernah mendengar lagu itu dan menyadari kalau lagu itu bercerita tentang pohon suci, yang pada akhirnya Luo pun mengetahui kalau Li Shao dibantu oleh klan air. Karena itu ia pun langsung datang ke sana. Saat pertama bertemu dengan Henna juga merasa kalau itu adalah Luli. Namun Luo menyangkalnya yang menyampaikan niatnya kedatangannya ke sini untuk mencari tersangka yang sudah mengacaukan kediaman dewa. Yang kemudian Li Shao pun langsung turun ke klan air dan menghentikan pertarungan mereka. Di sini Li Shao pun menjelaskan kalau saat itu Henna bertujuan untuk menyelamatkannya. Ia yakin kalau Luli juga pasti akan percaya kepada Henna, yang membuat Luo pun memberikan kesempatan kepada Henna untuk mencari petunjuk siapa dalang di balik ini semua yang telah mengacaukan kediaman dewanya. Untuk itu Li Shao pun perlu menceritakan apa yang sudah terjadi di waktu di kediaman dewa. Mengetahui hal itu, Henna pun datang menghampiri Fujun. Ia yang tahu kalau masalah di kediaman dewa ulah dari Fujun yang sudah membuat banyak korban akibat perang itu. Bahkan dengan kematian Auhen yang merupakan ratu siluman darat, membuat klan air mereka tidak bisa ke permukaan. Namun bagi Fujun, selama itu demi kebebasan klan air, maka pengorbanan itu pantas dilakukan. Di sisi lain, Li Shao yang mengingat kenangannya tentang Luli bersama dengan pohon suci. Namun di saat itu juga Luo sebenarnya mengingatnya juga. Luo yang merasa kalau Li Shao sampai bersedih seperti itu tidak ada gunanya. Ia pun akan menghancurkan pohon suci ini agar Li Shao tidak terbebani lagi. Namun seketika Li Shao pun melemparinya di sana dengan mengatakan kalau pohon suci ini tidak bersalah. Yang tiba-tiba pohon suci itu pun menurunkan hujan pertanda sedang menangis. Li Shao pun mengerti akan perasaan pohon suci ini. Namun itu semua percuma karena mereka yang tidak akan kembali lagi. Di saat Li Shao akan terjatuh karena mabuknya, Luo pun datang ke sana. Lalu Li Shao pun menyampaikan rasa rindunya. Namun ia tak tahu kalau di depannya ini bukanlah Luli. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.